Soroti performa, tim balap Valentino Rossi. Di paruh pertama MotoGP 2023, Luca Marini sudah puas. Bes ke Pramac, Zarco ke Gresini, Morbido ke Muni. Bagnaia, saya ingin nama saya diidentifikasikan dengan Ducati, seperti Marquez dengan Honda dan Rossi dengan Yamaha. Soroti performa, tim balap Valentino Rossi. Di paruh pertama MotoGP 2023, Luca Marini sudah puas. Pembalap Muni VR46 Ducati, Luca Marini, menyoroti performa timnya di paruh pertama MotoGP 2023. Menempati posisi ke-6 saat ini, di klasemen sementara MotoGP 2023. Apakah Luca Marini sudah merasa puas dengan kinerja tim balap milik Valentino Rossi itu? Sejauh ini, Marini berhasil naik podium ketiga dalam sprint di MotoGP Argentina 2023. Serta mengamankan posisi kedua dalam balapan utama di Circuit of the Americas, COTA. Dia pun menutup paruh pertama musim ini dengan torehan 98 poin, yang membuatnya duduk di posisi 6 pada klasemen sementara. Kiprah lebih apik diukir rekan setimnya, yakni Marco Bezzecchi. Dia mengoleksi 4 podium, dengan 2 kemenangan balapan utama, dan 1 kemenangan sprint, dalam 8 seri, yang sudah bergulir di MotoGP 2023. Rider berusia 24 tahun itu pun, sementara berada di peringkat 3, klasemen dengan raihan 158 poin. Hasil tersebut jelas, jauh lebih baik, dari yang mereka dapatkan, pada musim lalu, di mana Marini mengakhiri MotoGP 2022, dengan capaian 120 poin saja, dan Bezzecchi dengan 111 poin. Oleh karena itu, adik tiri Valentino Rossi itu puas, dengan performa timnya, pada paruh pertama musim ini. Menurutnya, Muni VR46, sudah mengukir langkah yang positif. Itu adalah awal yang positif, untuk tahun ini karena kami, berjuang untuk 5 tempat, teratas di setiap balapan. Saya bangga dengan kemajuan kami, karena dibandingkan tahun 2022, kami telah meningkat pesat, kata Marini, dilansir dari Speedway. Kami terus fokus pada beberapa detail dan gaya mengemudi saya, yang memberi saya banyak kepercayaan diri, tambahnya. Lebih lanjut, Marini menyatakan ambisinya, pada paruh kedua musim ini, yang akan dimulai dari balapan MotoGP Inggris 2023, pada 4-6 Agustus tahun 2023. Bes ke Pramac, Zarco ke Gresini, Morbido ke Muni. Sebenarnya Ducati tidak ingin mengubah dua pembalap di Lenovo dan Pramac untuk tahun 2024. Namun, kini rencana baru sedang dibahas, untuk menempatkan Marco Bezzecchi bersama Pramac. Masih ada beberapa tempat di MotoGP yang menguntungkan terbuka untuk tahun mendatang. Sesuatu bahkan bisa berubah di Repsol Honda, meskipun kontrak Marc Marquez dan Joan Mir berjalan hingga akhir 2024. Di Monster Yamaha, tempat kedua, di sebelah Fabio Quartararo terbuka. Alex Rins akan senang mengambil tempat kosong Morbidelli, jika dia keluar dari kesepakatan HRC. Aprilia Racing berlanjut dengan Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Sementara tim pabrikan Lenovo Ducati juga tetap tidak berubah dengan Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Tapi setelah penampilan impresif, Marco Bezzecchi hanya 36 poin di belakang pemimpin Bagnaia dan 1 poin di belakang Jorge Martin di kejuaraan dunia. Setelah 8 Grand Prix, rencana asli Ducati terguncang. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, mengumumkan di Assen 3 minggu lalu, bahwa pabrikan Italia itu juga berencana untuk melanjutkan pasangan pembalap Martin dan Zarco di Pramac 2024. Seperti sebelumnya, Bezzecchi dan Marini direncanakan untuk Muni VR46. Alex Marquez akan tetap bersama Gresini Racing. Franco Morbidelli, yang hanya menjadi pilihan kedua di Yamaha,
tiba-tiba menjadi isu sebagai pembalap kedua. Tapi setelah performa kuat, Marco Bezzecchi di Assen, pikiran pertama adalah menawarkan BES 2 Ducati GP24 untuk 2024 di tim Muni VR46. Di musim saat ini, Muni VR46 dan Gresini berkendara dengan model tahun lalu. Dan karena Bezzecchi telah berkembang menjadi penantang gelar di musim keduanya di MotoGP. Sementara Johann Zarco, pada usia 33 tahun, belum memenangkan balapan di kelas utama. Borgo Panigale kini mempertimbangkan apakah BES tidak akan berada di tangan yang lebih baik. Dengan Pramac, pembalap Prancis yang kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-33 itu bisa ditempatkan di Gresini Racing. Kerugiannya, dia harus mengendarai GP23 di sana. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti mengaku kepada Speedweek.com bahwa berbagai opsi masih didiskusikan untuk susunan tim untuk 2024. Tapi belum ada yang diputuskan, katanya. Faktanya adalah Ducati hanya memiliki hak suara yang terbatas dalam pemilihan pembalap untuk Muni VR46 dan Gresini Racing. Karena sejauh ini, kedua tim satelit ini telah membayar biaya pembalap sendiri. Bagnaia, saya ingin nama saya diidentifikasikan dengan Ducati, seperti Marquez dengan Honda dan Rossi dengan Yamaha. Pecco Bagnaia berbicara dengan Motorsport tentang berita MotoGP. Pembalap resmi Ducati itu adalah salah satu pemimpin di kelas Premier, bahkan saat ini dia adalah pemimpin kejuaraan. Itulah mengapa menarik untuk mengetahui pandangannya tentang berbagai hal, seperti posisinya di Ducati, pendapatnya tentang pembalap MotoGP lainnya, bahkan topik yang sangat hangat, Dewan Komisaris dan keputusan mereka. Pecco Bagnaia memberikan pendapatnya tentang semua ini di tengah jeda kejuaraan dunia. Saya merasa sangat sulit melihat nama saya di samping nama Casey. Ketika Anda masih kecil dan Anda melihat idola Anda pikir tidak mungkin untuk memahami apa artinya bagi Anda. Pecco memulai, yang tidak melihat dirinya berada pada level yang sama dengan Casey Stoner pada masanya di kejuaraan dunia. Ini bahkan mengingatkannya pada masa kecilnya. Itu terjadi pada saya seperti di sekolah. Ketika saya masih kecil dan saya melihat yang lebih tua. Ketika saya masuk ke tahun senior saya tidak terlihat begitu berbeda dari bagaimana saya dulu. Saya tahu bahwa saya telah memenangkan gelar dengan Ducati seperti yang dilakukan Casey, dan saya mencapai rekor kemenangan beruntun. Tapi saya tidak melihat diri saya sebagai dia, Bagnaia jujur. Saya merasa sangat sulit melihat nama saya di samping nama Casey. Sejak saya masih kecil, saya adalah salah satu penggemar terbesar Ducati yang pernah ada. Aku pembalap dari perusahaan Transalpine itu. Saya ingin nama saya lebih dikenal dengan nama Ducati. Sedikit seperti apa yang terjadi dengan Marc Marquez dan Honda, atau dengan Valentino Rossi dalam kasus Yamaha, dia membandingkan dengan dua pembalap hebat di kejuaraan.